Bab 46-50. Bab 46, Tren Oriental Sejati. Penata rias, serta staf lainnya, tak henti-hentinya memuji kecantikan Moyuro. Karena kepribadiannya yang menawan dan energik, Moyuro meminta perhatian semua orang. Padahal, sebagai perbandingan, saat tidak bekerja, Tang Ning tenang dan damai, dia tidak suka berbicara. Kepribadian tertutup semacam ini, terutama jika dibandingkan dengan Moyuro, membuat orang mudah mengabaikan kehadiran dan kecantikannya. Nona Mo, karena kamu sudah siap, silakan masuk ke studio untuk melakukan pengambilan gambar solo terlebih dahulu. Selain pemotretan sampul depan, ada juga foto solo di dalam majalah, jadi Moyuro masuk studio lebih dulu dari Tang Ning. Saat dia bangkit dari tempat duduknya di depan cermin, tatapan memprovokasi melintas di wajahnya disertai dengan aura percaya diri, sepertinya dia yakin dia akan menang. Keyakinan ini pasti tidak dapat ditemukan pada Tang Ning. Akibatnya, berdasarkan kesan yang baik, semua staf lebih percaya pada Moyuro. Di dalam studio, set sudah siap. Di bawah jendela kayu tradisional berdiri sebuah meja tua. Di atas meja, ada vas porselen biru dan putih yang halus dan muncul dari vas itu adalah mawar merah muda yang indah yang baru saja mekar. Di samping meja duduk sebuah kursi taisi, tugas Moyuro adalah duduk di kursi ini dan mengambil foto. Saat melihat Moyuro memasuki studio, sang fotografer terpikat oleh penampilannya. Yang harus dilakukan oleh kecantikan oriental ini hanyalah duduk di kursi dan dia akan secantik lukisan. Jika dia bisa memanfaatkan keahliannya untuk melangkah lebih jauh, tren oriental pasti akan tersulut di pasar barat. Dikabarkan model ini sebanding dengan Huo Jingjing, asisten fotografer memuji, dia pasti sangat profesional. Aku punya harapan besar. Fotografer tinggi tampan mengingatkan semua orang untuk mengambil posisi sebelum memberitahu Moyuro, dengan ramah, bahwa pemotretan akan segera dimulai. Karena Moyuro sangat ambisius, dia mengerti, selain melakukan upaya ekstra untuk syuting dengan Tang Ning, dia juga tidak bisa memperlakukan pemotretan solo ini dengan santai. Ayo ambil beberapa foto dari samping, sang fotografer menginstruksikan Moyuro. Dengan bantuan penerjemah, Moyuro memahami harapan sang fotografer, jadi dia segera membalikkan badannya ke satu sisi. Dia kemudian menggunakan lengan kanannya untuk bersandar di sandaran kursi dan meletakkan tangan kirinya di gaunnya, memperlihatkan sisi kiri dari wajahnya yang halus saat dia tersenyum menggoda. Fotografer mengerutkan alisnya, dia mengharapkan kecantikan oriental, bukan penggoda oriental. Terlepas dari itu, fotografer mengambil foto. Dia pikir mungkin dia belum mendapatkan momentumnya, jadi dia mengarahkannya untuk mengekspresikan kecantikan intelektual seorang wanita oriental dengan memegang keranjang merah tradisional. Kali ini, Moyuro duduk tegak, sudutnya benar, tapi, kepalanya menunduk, yang bisa dilihat fotografer hanyalah dahinya yang lebar. Fotografer kembali mengambil beberapa bidikan, ekspresinya tidak terkesan. Bagaimana model ini bisa dibandingkan dengan Huo Jingjing? Yang paling buruk, sepanjang syuting, meskipun kepribadian Moyuro menonjol, dia hanya bisa menunjukkan satu senyuman dan satu ekspresi wajah. Fotografer itu diam, dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Saat syuting akhirnya selesai, Moyuro cukup malu untuk mendekatinya dan bertanya bagaimana dia pergi. Fotografer tidak menanggapi sementara asistennya berpaling ke Moyuro, mengacungkan jempolnya dan berkata, "Bagus sekali." Moyuro tersenyum bangga. Di bawah penampilannya yang halus adalah seorang model tanpa kesadaran diri, tiba-tiba terasa begitu mudah untuk membencinya. Fotografer mengeluarkan suara jijik di belakangnya sebelum menoleh ke asistennya dan bertanya, apakah masih ada satu lagi? Pada saat ini, Tang Ning memasuki studio dengan lembut. Dia memulai dengan menyapa fotografer dengan sopan. Senyumnya tidak tampak dipaksakan atau tidak ramah, tetapi karena pemotretan Moyuro, suasana hati sang fotografer sedang buruk, jadi dia hanya bisa menanggapi Tang Ning dengan sikap tanpa ekspresi. Jauh di lubuk hatinya, meskipun model yang baru saja pergi tidak terampil, setidaknya dia memiliki kepribadian yang cerah. Sedangkan model di depannya, pendiam dan kusam, dia mengharapkannya menjadi lebih buruk. Karena ekspektasinya, sikapnya terhadap Tang Ning sangat santai. Dia dengan santai mempersiapkan dan dengan santai memulai syuting tanpa memberi Tang Ning arahan apapun. Yang dia sebutkan padanya hanyalah tema yang mendasari setiap foto. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana para wanita ini bisa disebut model,
Asisten di sebelah fotografer juga tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Tang Ning. Tema 1, Kelembutan Seorang Wanita Timur. Fotografer sama sekali tidak khawatir tentang tema ini karena Tang Ning harus menjadi dirinya sendiri dan tugasnya akan selesai. Namun, dia melakukan sesuatu yang tidak dia duga. Memang, dia tidak perlu melakukan sesuatu yang mewah, dia hanya harus mempertahankan ketenangannya yang biasa dan hanya duduk di kursi, tapi, dia menambahkan satu faktor penting. Matanya, tidak seperti ekspresi tenang dan tanpa emosi yang dia miliki, Tang Ning tatapan kini terfokus di depannya, waspada dan jelas. Matanya sedikit berair dengan semburat merah, seperti dia sedang melihat sesuatu yang dia cintai, tetapi harus menolak. Ini adalah kepribadian seorang wanita oriental yang pemalu dan pendiam. Yang paling penting, Tang Ning tidak hanya menarik perhatian ke matanya, dia juga mengarahkan penonton dengan emosinya untuk fokus pada pakaian di tubuhnya. Dia terlihat seperti wanita yang berdandan untuk orang yang dia cintai, hanya untuk menemukan orang yang dicintainya bersama orang lain. Oleh karena itu, dia merasa penampilannya memalukan dan sebuah lelucon. Emosi dan pengaturan bercampur menjadi satu, tatapannya dan produk menjadi satu. Wow, fotografer tidak bisa menahan kegembiraannya. Sepanjang syuting, dia tanpa henti berteriak, sempurna. Dia belum pernah melihat model yang begitu terampil. Hatinya sangat bersemangat hingga hampir meledak. Hanya dalam 5 menit, Tang Ning berhasil menggambarkan sebuah cerita, dan yang paling penting, cerita ini terkait dengan pakaian yang dikenakannya. Beginilah seharusnya model profesional. Betapapun cantiknya dia dimaksudkan untuk menjadi aksesori untuk produk yang dia presentasikan. Sebagian besar model memiliki kemampuan untuk memamerkan pakaian mereka, tetapi berapa banyak yang bisa menjadi satu dengan itu? Kali ini, fotografer dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya merasa menemukan kesempatan untuk memamerkan keterampilan fotografinya. Yang terpenting, Tang Ning adalah seorang model yang tahu bagaimana memilih posenya sendiri. Dia tidak membutuhkan banyak arahan, setiap pose yang dia tarik persis seperti yang diminta dan setiap foto yang dia ambil akan membuat seseorang tidak mau menghapusnya. Memikirkannya, model sebelumnya dibandingkan dengan Tang Ning, benar-benar dibayangi. Perbedaan antara, hanya wajah cantik, dan, model nyata, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Setelah itu, fotografer meminta Tang Ning untuk melakukan beberapa penampilan lagi. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah kenyataan bahwa apapun yang dia minta dari Tang Ning, dia akan dapat menjawabnya dalam sedetik. Genit, sedih, lugu, menggoda, dia bisa melakukan semuanya dengan tatapan sederhana dan pendekatan mendetail. Dia tidak bisa tidak bertepuk tangan padanya. Jenis model ini benar-benar mencakup tren oriental yang sebenarnya. Bab 47, Majalah dengan 2 orang. Setelah syuting solo selesai, Tang Ning melangkah keluar dari studio untuk membiarkan set berubah. Dia juga perlu mengenakan satu set pakaian baru. Namun, saat kembali ke ruang tunggu, asisten Moyuro sedang berjaga di depan pintu dengan tatapan memprovokasi ke arahnya. Presiden Han ada di dalam, Anda harus menunggu sebentar. Tang Ning melirik asisten Moyuro dengan tenang sebelum dengan lembut mendorongnya ke samping dan membuka pintu. Di dalam ruangan, Moyuro sedang duduk di pangkuan Han Yufan, keduanya tenggelam dalam momen penuh gairah. Adegan di depannya seperti malam dia menemukan mereka berdua berselingkuh. Provokasi dan pengabaian semacam ini terhadap orang lain di sekitar mereka sepertinya mereka pikir sudah menang. Setelah melihat keduanya, Tang Ning tidak marah atau terluka seperti pertama kali dia menemukan mereka dengan cara ini. Sebaliknya, matanya menatap mereka dengan ejekan dan ejekan. Moyuro tidak menyangka Tang Ning akan masuk begitu tiba-tiba. Melihat Tang Ning bertindak secara alami, dia tidak dapat melanjutkan apa yang dia lakukan. Menyadari situasinya, Han Yufan juga mendorong Moyuro dari pangkuannya. Ayo kita lanjutkan kembali ke hotel malam ini. Aku mencintaimu, Yufan. Moyuro mengambil kesempatan itu untuk menyatakan cintanya dengan bangga. Lagi pula, dia telah mencuri barang terbaik yang dimiliki Tang Ning, Han Yufan, atau begitulah yang dia pikirkan. Aku juga mencintaimu, sayang. Setelah meyakinkan wanita di pelukannya, Han Yufan berdiri dan memperingatkan Tang Ning, kalian berdua akan melakukan pemotretan bersama sebentar lagi, pastikan untuk berkoordinasi dengan baik dengan Yuro. Kamu juga, Yuro, jangan membuat masalah untuk masing-masing lain. Kita tidak bisa membuat lelucon yang lebih besar tentang diri kita sendiri, mengerti? Yufan,
Apakah kamu tidak mengerti Tang Ning sekarang? Bukankah tujuannya berada di sini untuk menyebabkan masalah bagi kita? Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Tang Ning diam sepanjang waktu. Menggunakan bahasa Inggrisnya yang fasih, dia hanya meminta penata rias dan penata rias untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Han Yufan meninggalkan ruangan dengan ekspresi marah di wajahnya. Melewati beberapa staf, dia mengambil kesempatan untuk bertanya kepada mereka bagaimana hasil pemotretan Mo Yurou. Mereka semua menjawab dengan, tidak buruk, dia memiliki masa depan yang menjanjikan, sangat bagus, dan dia akan menjadi viral. Padahal, ketika ditanya tentang Tang Ning, mereka hanya tersenyum penuh arti tanpa pendapat. Tang Ning sangat sempurna, mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkannya. Namun, di mata Han Yufan, saat pemotretan semakin dekat, stylist dengan tulus menyiapkan satu potong pakaian hitam dan satu putih untuk mereka. Rencananya adalah membuat mereka tampak seperti sepasang saudara perempuan. Awalnya, karakter provokatif Mo Yurou lebih cocok dengan warna hitam, sedangkan kelembutan Tang Ning lebih cocok dengan warna putih. Tapi karena warna putih lebih mencolok, Mo Yurou berlari lebih dulu dan merebut yang putih untuk dirinya sendiri. Ini, perancang busana berada dalam posisi yang sulit. Berikan padanya, kata Tang Ning bahkan tanpa mengedipkan mata. Selama Nona Mo yakin dia tidak akan menyesal. Namun, Long Jie tidak mau menerima situasi ini. Berdiri di belakang Tang Ning, dia melemparkan granat verbal ke arah Mo Yurou. Apakah kamu kecanduan merebut sesuatu dari orang lain? Tang Ning sudah setuju, menurutmu hak apa yang harus kamu tolak? Kamu hanya seorang asisten. Mo Yurou mengambil pakaian putih itu dengan bangga. Long Jie sedikit menginjak kakinya, namun, Tang Ning menoleh padanya dan berkata, pakaian itu memang lebih cocok untuknya. Mendengar ini, Long Jie segera mengerti, tidak mungkin Tang Ning memberikan pakaiannya begitu saja kepada orang lain. Jadi dia tenang. Seperti ini, kedua model akhirnya bertukar pakaian, sebenarnya tidak banyak perbedaan, keduanya sama-sama Chongsam alias Kipau. Setelah mengenakan Chongsam putih, Mo Yurou terlihat cerah dan bersemangat, pemandangan yang menyegarkan untuk dilihat. Detail sulaman pada Chongsam membuatnya tampak seperti seorang dewi, itu sangat cocok dengannya. Mo Yurou tidak bodoh, dia tahu warna terang lebih menarik perhatian, itulah mengapa putih adalah pilihan pertamanya, siapa yang akan memakai warna tak bernyawa seperti hitam. Tapi, kalau dipikir-pikir, kepribadian Tang Ning yang membosankan sangat cocok untuk itu, Mo Yurou tidak bisa menahan tawa memikirkan hal itu. Hitam cocok untukmu. Menilai dari situasi yang dihadapi, jika Tang Ning mengenakan pakaian hitam, bukankah dia akan menjadi latar belakangnya? Mo Yurou sedang melamun. Tang Ning tersenyum saat membalas pujiannya, putih juga cocok untukmu. Pemotretan sudah dimulai, bisakah kedua model bersiap-siap? Panggil asisten fotografer dari luar. Mo Yurou melirik Tang Ning sekilas, jantungnya berdegup kencang, ini adalah pertama kalinya dia berada di satu panggung dengan Tang Ning. Kesempatannya akhirnya datang untuk memamerkan keahliannya, dia akan membuat semua orang menyadari Tang Ning adalah model usang yang tidak sebanding dengannya dalam sejuta cara. Mengikuti dari dekat, kedua model memasuki studio satu demi satu. Kali ini, backdropnya adalah pemandangan jalanan modern yang memancarkan aura melankolis. Fotografer menyaksikan Tang Ning dan Mo Yurou melangkah ke lokasi syuting. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya, Tang Ning tidak hanya memiliki dasar pemodelan yang kuat, bahkan mungkin dia memahami fotografi. Dia bisa melihat dari cara Tang Ning memilih sudutnya dan mengerjakan pencahayaan bahwa dia juga mengerti penggunaan warna pelengkap. Mengapa fotografer tiba-tiba memikirkan ini? Karena latar belakang mereka sudah tua dan melankolis, sedangkan langit putih. Jika Anda membayangkan meletakkan sesuatu yang berwarna putih di selembar kertas kosong, itu hanya akan menghilang ke latar belakang. Di sisi lain, apa yang akan terjadi jika Anda meletakkan sesuatu yang berwarna hitam? Sekecil apapun itu, tetap akan menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Untuk mengkonfirmasi pemikirannya, fotografer menoleh ke asistennya dan bertanya, apakah Tang Ning melihat kami mengubah latar belakang? Saya pikir dia hanya melihat kami membawa latar belakang jawab asisten itu. Memang, dia profesional dan mengerti bagaimana memanfaatkan situasi. Jika model seperti dia tidak menjadi terkenal, ada yang salah dengan dunia ini. Sang fotografer bahkan lebih terkesan dengan Tang Ning. Di sisi lain, semua yang diketahui Mo Yurou adalah mengikuti arus.
Dia hanya tahu untuk berdiri di depan Tang Ning karena berdiri di depan Tang Ning akan membuatnya lebih menonjol. Tang Ning membiarkannya melakukan apa saja untuk memuaskannya, dan mendukungnya. Ayo, bersiaplah, kita harus mulai. Set pemotretan pertama akan membuat Nona Mo berdiri di latar depan sambil memegang tangan Nona Tang. Nona Tang akan mengikuti di belakang. Aku ingin kalian berdua terlihat bersemangat, seperti itu adalah pertama kali Anda berada di jalanan. Mendengar dia akan berdiri di latar depan, Mo Yuro menyeringai pada dirinya sendiri. Memang, memilih warna putih adalah pilihan yang tepat. Tidak diragukan lagi dia akan menjadi terkenal dari pemotretan majalah ini, jadi ekspresi sombongnya meningkat. Dia hanya berbalik, meraih tangan Tang Ning dengan enggan dan berpose seolah dia sangat ingin untuk bergerak maju. Namun, pose apa yang dilakukan? Tang Ning. Dia hanya menempatkan fokusnya pada pedagang kaki lima kecil yang digambarkan di latar belakang. Pedagang kaki lima itu menjual banyak kain yang indah dan dia tampak terpesona olehnya. Dengan melihatnya, Anda bisa merasakan betapa dia sangat ingin tinggal dan tidak ditarik ke depan. Pada saat yang sama, dia memamerkan lekuk halus dari satu sisi tubuhnya sambil menarik Mo Yuro ke dalam adegan. Tapi karena ekspresinya begitu jelas, semua perhatian tertuju padanya. Oleh karena itu, Mo Yuro hanya menjadi bagian dari latar belakang. Bab 48, kembali dalam semangat rendah. Mo Yuro tidak akan pernah membayangkan nasib di depannya. Dari posisinya di depan Tang Ning, tidak mungkin dia bisa melihat ekspresi Tang Ning, ditambah lagi, dia terlalu percaya diri, dia pikir dia sebanding dengan Huo Jingjing, jadi, setelah mendengar fotografer dan stafnya bertepuk tangan dan bersorak, dia sebenarnya pikir itu untuknya. Lagi pula, Tang Ning ada di belakangnya dan dia menghalanginya. Oke, ayo syuting set berikutnya. Karena pakaian mereka, Tang Ning kebanyakan berdiri di belakang Mo Yuro. Bahkan saat mereka berdiri berdampingan, Mo Yuro selalu memimpin. Ini membuat Mo Yuro cukup bangga. Setelah set foto terakhir selesai, para fotografer sekali lagi tidak bisa tidak memuji penampilan Tang Ning yang luar biasa. Mo Yuro bertingkah seperti supermodel saat dia berdiri di depan Tang Ning menerima semua sorakan untuk dirinya sendiri. Akhirnya, Mo Yuro meninggalkan studio terlebih dahulu, memberikan kesempatan kepada fotografer untuk mendekati Tang Ning. Model itu sangat menyebalkan, namun aku tidak akan menunjukkannya. Setelah sampul depan majalah dirilis dan semua orang melihat perbandingan antara kalian berdua, dia akan mengalami tamparan keras di wajahnya. Akan ada banyak orang yang membantumu untuk memberinya pelajaran. Fotografer itu memang seorang senior di industri ini, hal seperti ini bukanlah hal yang aneh baginya. Terima kasih, Tang Ning tersenyum. Tidak perlu. Kamu benar-benar model paling terampil yang pernah bekerja denganku. Aku tidak bisa menyangkal, kamu berada di level yang sama dengan model barat. Fotografer mengangkat ibu jarinya ke arahnya, publikasi mingguan akan dirilis Rabu depan. Nantikan, Anda pasti akan menyalakan tren oriental. Itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan, yang saya lakukan hanyalah memberikan yang terbaik. Tang Ning merasa bahwa industri ini tidak kekurangan pekerja keras, ada begitu banyak artis dengan bakat dan keterampilan, tetapi banyak yang hanya setengah jalan menuju ketenaran. Selain kerja keras, faktor penting adalah keberuntungan. Ketika dia kembali ke ruang tunggu, Mo Yuro langsung melompat ke pelukan Han Yufan saat dia menceritakan bagaimana dia menerima tepuk tangan. Setelah mendengarkannya, Han Yufan melingkarkan lengannya di pinggangnya, dia tahu dia akan berhasil. Namun, dia tidak tahu, tepuk tangan itu tidak ada hubungannya dengan Mo Yuro. Pada saat ini, Tang Ning juga memasuki ruangan. Saat melihatnya, staf yang sedang merapikan studio mengacungkan jempol ke arahnya, kamu benar-benar model terbaik yang pernah kulihat. Mo Yuro tidak mengerti apa yang dia katakan, lagi pula bahasa Inggrisnya terbatas, tapi Han Yufan mengerti dia sedang memuji Tang Ning. Yang terpenting, para staf tahu bahwa Mo Yuro tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi menganggap Han Yufan juga tidak mengerti, dia menatap Mo Yuro dengan sangat jijik dan berkata, aku benar-benar tidak percaya wanita itu adalah rekan kerjamu. Dia tidak mungkin disebut model, dia tidak memiliki keterampilan profesional sama sekali, dan memandang dirinya terlalu tinggi. Sudah cukup buruk bahwa dia tidak mengerti bahasa Inggris, dia bahkan mengira kami semua memujinya. Ada yang salah dengannya. Setelah berbicara, staf pergi. Tang Ning menoleh untuk melihat ekspresi Han Yufan saat sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Yuro,
Apakah kamu yakin fotografer itu memujimu? Yufan, apa kau tidak percaya padaku? Mo Yurou menganggukkan kepalanya dengan pasti, apa yang aku katakan semuanya nyata. Jika kamu tidak percaya maka tanyakan pada fotografernya. Yufan, percayalah padaku, kali ini, aku pasti akan menghidupkan kembali Secret. Han Yufan menatap punggung Tang Ning, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja dia dengar dari staf. Hatinya merasa gelisah, tetapi sampul depannya sudah tertembak. Bahkan jika Mo Yurou tidak menonjol, setidaknya dia masih muncul di majalah internasional, ini masih akan bermanfaat untuk penghargaan model 10 teratas. Awalnya, diskusi tentang pemotretan sudah berakhir, tetapi Long Jie memasuki ruangan dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat kepada Tang Ning, "Tang Ning, apakah kamu tahu apa yang baru saja saya dengar?" Fotografer mengatakan dalam pemotretan solo, Mo Yurou terlihat seperti penggoda. Setelah mendengarnya, Mo Yurou bergoyang dari pelukan Han Yufan dan berjalan ke arah Long Jie. Dia mengangkat tangannya dengan niat untuk memukulnya, untungnya, reaksi Tang Ning cepat saat dia menarik Long Jie keluar dan meraih pergelangan tangan Mo Yurou. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu punya nyali, katakan padanya untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan, kata Mo Yurou mengancam sambil melepaskan tangannya dari cengkeraman Tang Ning dan menunjuk ke arah Long Jie dengan mencibir, "Tang Ning, jangan jadi pecundang. Aku tahu kamu tidak puas harus berdiri di latar belakang hari ini, tapi kamu memakai pakaian hitam, jadi tidak ada pilihan. Bukankah itu karena kamu menyambar pakaiannya?" Long Jie sekali lagi bertukar posisi dengan Tang Ning, melangkah ke depan untuk melindunginya. "Mo Yurou, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku denganmu lagi. Apakah tim fotografi terkesan atau kecewa padamu? Kamu akan mengetahuinya Rabu depan. Baik, ketika hari itu tiba, kamu akan melihat di pihak mana publik berada." Setelah berbicara, Mo Yurou melemparkan tangannya ke atas meja rias dan mengusap semuanya ke tanah. Kaca pecah di lantai. Beberapa potongan kecil terbang melewati Tang Ning dan meninggalkan luka kecil di kakinya. Setelah melihat ini, Long Jie meledak, "Mo Yurou, apa yang kamu lakukan? Kamu telah melukai kaki Tang Ning, apakah kamu tahu berapa harganya? Lebih baik kamu minta maaf." Meminta maaf. Mo Yurou memandang Long Jie seolah dia mengatakan sesuatu yang konyol, "Kamu sedang bermimpi." "Kamu." Long Jie, Tang Ning menahannya, "Teleponlah perusahaan asuransiku dan minta mereka untuk datang mengumpulkan bukti." "Tidak perlu meminta maaf, aku ditanggung oleh asuransi. Namun, perusahaan asuransi menang, jangan lepaskan masalah ini dengan mudah. Saya yakin mereka akan menuntut orang yang melukai saya." Setelah mendengar kata-kata Tang Ning, wajah Han Yufan menjadi pucat, "Apa maksudmu dengan itu?" "Maksudku adalah, kakiku dilindungi oleh polis asuransi yang sangat mahal. Jika Mo Yurou tidak meminta maaf, maka aku harus membiarkan perusahaan asuransi yang menanganinya." Tang Ning, mendengar dia menyebutnya kecelakaan, Tang Ning berbalik, mengambil botol penghapus riasan di atas meja dan membantingnya di depan Mo Yurou. Demikian pula, kaki Mo Yurou sekarang memiliki luka kecil di atasnya. "Ini juga kecelakaan, tanganku licin." "Kamu." Melihat ekspresi marah Han Yufan, Tang Ning tetap tenang seperti biasa. "Apakah kamu akan marah tentang kesalahan yang tidak disengaja? Jika itu masalahnya, bukankah kamu lebih jahat dariku? Tang Ning, ayo bertaruh. Majalah itu akan dirilis Rabu depan. Jika level dukunganku lebih tinggi darimu, maka sebaiknya kamu mundur dari industri modeling dan jangan mundur lagi." Mo Yurou secara impulsif menyatakan perang terhadap Tang Ning saat Tang Ning menjawab dengan sedikit senyum, "Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin aku mundur dari industri modeling karena kamu? Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri." Setelah berbicara, Tang Ning pergi kamar dengan Long Jie. Saat mereka pergi, mereka mendengar Mo Yurou berteriak frustasi. "Tang Ning, maafkan aku, hari ini aku tidak tahu bagaimana menilai situasinya." Long Jie meminta maaf kepada Tang Ning. "Tidak apa-apa, bahkan jika itu bukan karena kamu, Mo Yurou masih akan menemukan cara untuk menimbulkan masalah bagiku." Tang Ning menjawab dengan acuh tak acuh, "Mari kita tinggalkan semuanya untuk hari Rabu. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana caranya Mo Yurou akan kembali dengan semangat rendah." Bab 49, "Aku akan memberikan diriku kepadamu, hanya kamu." Setelah meninggalkan Secret, Tang Ning menemukan mobil Han Ruoxue diparkir di luar.
Mata mereka bertemu tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Saat mereka berpapasan, Han Ruoxue berkata kepada Tang Ning, hari majalah Secret dirilis adalah hari di mana kamu akan meninggalkan industri modeling. Sepertinya kamu sangat percaya pada Mo Yurou. Meskipun dia tidak memiliki banyak eksposur sepertimu, dia sudah memiliki pengalaman internasional dan telah mendapatkan poin ekstra dari para juri penghargaan model 10 teratas. Sebagai perbandingan, kamu telah kehilangan semua nilai, kata Han Ruoxue dengan kejam. Benarkah? Kalau begitu mari kita tunggu hasilnya. Tang Ning tidak terkejut sama sekali saat dia menjawab dengan tenang. Han Ruoxue memelototi Tang Ning dengan penuh kebencian, keinginannya untuk menghancurkan Tang Ning semakin kuat. Seniman yang tidak bisa dikendalikan, baik terikat maupun bebas, selalu menimbulkan bahaya tersembunyi. Hanya ketika dia melangkahi mereka dan memastikan mereka tidak bisa bangkit kembali, dia akan benar-benar merasa nyaman. Terutama karena Tang Ning memiliki kebencian yang kuat terhadap dia dan kakaknya. Tang Ning, ada yang aneh dengan ekspresi Han Ruoxue. Long Jie berbalik untuk melirik Han Ruoxue, dia merasa sedikit khawatir. Saat ini, dia sangat ingin menghancurkanku. Tang Ning mengerti, dia tahu betapa Han bersaudara membencinya. Jika aku benar-benar gagal dengan majalah kali ini, aku bisa membayangkan betapa suramnya masa depanku. Itu tidak akan terjadi, Lin Wei dan aku sama-sama percaya padamu. Plus, bahkan jika kamu gagal, tidak masalah, kamu masih memiliki bos besar. Berbicara tentang Mo Ting, Tang Ning ingat Mo Ting mengatakan dia akan datang menjemputnya. Jadi setelah tidak jauh dari Secret, dia mengangkat teleponnya untuk meneleponnya. Di sisi lain barisan, Mo Ting tertawa saat dia menyuruhnya untuk berbalik. Di tikungan, Lincoln Limousine berdiri di bawah pohon. Seorang pria jangkung bersandar di mobil, tubuhnya yang bugar dipertegas oleh setelan retro bergaris hitam putih yang dikenakannya. Dia tidak memiliki senyum di wajahnya, tetapi kontur wajahnya lembut. Tahi lalat di telinga kanannya mempesona, Tang Ning memandangnya dengan tercengang. Pria seperti kaisar ini harus dikelilingi oleh pasukan orang. Tapi demi dia rela berdiri sendirian di sudut sunyi ini. Mata Tang Ning mulai membengkak, insiden dari sebelumnya sudah menghilang ke belakang pikirannya. Dia adalah seorang model, tapi dia juga istri pria ini. Sejak mereka menikah, pria ini menerima kesalahannya dan memenuhi semua keinginannya. Apakah dia akan terus membuat matahari menunggu karena dia masih terfokus pada bintang jatuh? Itu tidak layak. Apa yang salah? Mo Ting bertanya dengan lembut, dia melihat Tang Ning tampak sedikit tertekan. Tang Ning menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kata-kata, aku menyukaimu, tergantung di belakang tenggorokannya. Apakah karena kamu terlalu lelah dari pemotretan majalah? Mo Ting memandangnya dari atas ke bawah. Dia memperhatikan luka di kakinya saat pupilnya membesar karena marah. Apa yang terjadi? Long Jie hendak menjelaskan ketika Tang Ning menyela, Mo Ting, ayo pulang, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Mo Ting melirik Long Jie, sudah jelas apa yang terjadi. Utang ini, dia akan membuat mereka membayar kembali, tetapi belum. Setelah itu, mereka semua menaiki limousin. Namun, seluruh perjalanan Tang Ning gugup dan hening. Mo Ting tidak menanyainya. Ketika mereka akhirnya sampai di Manor, dia menggendongnya langsung ke kamar tidur. Sekarang, hanya mereka berdua. Mo Ting menempatkan Tang Ning di tempat tidur dan menginstruksikan para pelayan untuk membawa kotak obat masuk. Tang Ning memperhatikan saat Mo Ting berlutut di tanah dan membantunya mengoleskan obat, dia tidak bisa lagi menahan gejolak emosi di hatinya saat dia secara naluriah menempel di lehernya. Dengan suara gugup tapi stabil, dia berkata, aku melihat semuanya dengan jelas dan aku mengerti semuanya sekarang. Mo Ting, aku menyukaimu dan aku menginginkanmu. Kupikir aku tidak akan bisa menyukai seseorang dalam waktu sesingkat itu. Aku bahkan menyangkal perasaan yang ada di hatiku. Tapi sekarang, ketika aku menghadapi Han Yufan dan Mo Yurou, meskipun aku masih marah, hatiku tidak sakit lagi. Setelah mengatakan ini, Tang Ning perlahan mengendurkan lengannya dan menatap mata Mo Ting yang mempesona seperti permata saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, aku tahu semua yang aku miliki sekarang adalah karena kamu. Jadi, aku menyukaimu dan aku menginginkanmu. Aku ingin seluruh dirimu. Bisakah kamu memberikan semuanya padaku? Tidak ada wanita yang bisa membuat kata-kata ini terdengar begitu menyentuh dan alami. Seperti yang sebelumnya mereka janjikan untuk jujur satu sama lain,
Tang Ning tidak menyembunyikan perasaannya dan mengatakan semuanya dengan terus terang. Saya mau kamu. Setelah mendengar pengakuannya, Mo Ting mendongak dan meraih pipinya saat dia dengan paksa mendorongnya ke tempat tidur. Dia akan menggunakan tindakannya untuk mengungkapkan betapa senangnya perasaannya di dalam. Aku akan memberikan diriku untukmu, hanya kamu. Tang Ning terkejut sesaat sebelum dia memeluk pinggang Mo Ting dengan erat dan dengan penuh semangat menanggapi ciumannya. Dia menutup matanya dan menikmati perasaan lidahnya menari dengan miliknya. Tang Ning tidak memperhatikan ketika itu terjadi, tetapi dia tiba-tiba menyadari roknya telah terangkat dan bagian belakang pinggangnya terbungkus pelukan hangat. Gairah yang membara di hatinya perlahan tersulut. Dia tidak ingin peduli atau khawatir tentang apapun. Saat ini, dia hanya ingin benar-benar menjadi istrinya dan menjadi satu dengannya. Karena masih siang hari, sinar matahari sangat kuat. Sinar cahaya yang masuk ke dalam ruangan memungkinkan Tang Ning untuk melihat tubuh Mo Ting, yang memancarkan cahaya yang sehat. Wajahnya memerah, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk bereaksi karena ciuman Mo Ting perlahan mengikuti garis tulang selangkanya ke bawah tubuhnya, melewati lekuk tubuhnya, akhirnya mencapai perut bagian bawahnya. Tang Ning gugup. Meskipun mereka sudah sedekat ini pada malam pernikahan mereka, pikiran tentang rasa sakit yang seketika itu membuat dia mengerutkan alisnya. Dia tidak punya pengalaman. Meskipun dia sekarang tahu cara berciuman dengan baik, terima kasih kepada Mo Ting, hal yang sebenarnya akan terjadi, yang bisa dia lakukan hanyalah membenamkan dirinya dalam ciumannya. Di antara hasrat mereka, Tang Ning tanpa sadar menggigit bahu Mo Ting saat dua tubuh sempurna itu saling terkait tanpa meninggalkan satu celah pun. Lapisan tipis keringat secara bertahap menutupi tubuh halus Tang Ning. Rasa sakit yang dia harapkan tidak terjadi. Tang Ning menatap Mo Ting dengan kecewa, matanya berembun. Mo Ting menahan keinginan untuk merasukinya saat dia berlama-lama di sekitar tulang selangkanya. Selama beberapa hari ke depan, apakah kamu masih memiliki pekerjaan? Aku perlu bertanya pada Lin Wei, Tang Ning menjawab dengan lembut. Katakan padanya untuk tidak mengatur apapun. Mo Ting menjauh dari tulang selangkanya dan menatap lurus ke matanya. Karena, aku mungkin membuatmu tidak mungkin bangun dari tempat tidur selama 3 hari ke depan. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Pekerjaan terpentingku saat ini, adalah kamu. Mo Ting sekali lagi mengunci bibir dengan Tang Ning. Di sela-sela ciumannya, dia menatapnya dengan senyum tipis dan bertanya, apakah kamu ingin aku masuk sekarang? Bab 50, Malam Rilis Majalah. Tang Ning mencium telinga Mo Ting saat tubuhnya memanas seperti api, matanya sedang kesurupan. Dia membungkuk dan berbisik, aku menginginkanmu. Mata Mo Ting memerah saat dia bangkit sejenak untuk mengambil kondom dari laci. Dia dengan serius melindungi dirinya sendiri untuk melindungi Tang Ning. Dia tahu karirnya saat ini sedang naik daun dan tidak mampu memiliki anak. Namun, mengapa ada barang seperti itu di kamar tidur mereka? Tang Ning bertanya-tanya. Mo Ting kembali ke tubuh Tang Ning dan menatap matanya. Menyadari tatapannya yang dingin, dia menyadari dia mungkin memiliki kesalahpahaman saat dia menjelaskan, kami adalah suami dan istri, saya selalu siap. Ini bukan sesuatu yang tersisa dari orang lain. Saya telah menunggu Anda selama ini. Petik 2. Aku belum melakukannya dengan orang lain. Aku hanya melakukan setengah dari pengalaman yang kami alami di malam pernikahan kami. Setelah mendengar ini, mata Tang Ning berbinar saat dia mencium Mo Ting di antara rongga tenggorokannya. Maaf. Masih akan sedikit sakit. Mo Ting mencoba yang terbaik untuk menahan diri saat dia dengan lembut mengingatkannya. Terlalu takut untuk melihat ke bawah ke tempat yang membuatnya malu, Tang Ning hanya menganggukkan kepalanya dengan pasti, tidak apa-apa, aku pernah mengalami rasa sakit itu sebelumnya. Mo Ting memeluk bahunya, memastikan untuk memperhatikan perasaannya. Sambil mencium pipinya, dia perlahan membuatnya menjadi miliknya. Dia dengan sabar bergerak sedikit demi sedikit, sampai dia merasakan dirinya di dalam dirinya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada berbagi momen mesra seperti ini, di mana dua jiwa menjadi satu. Mo Ting memandang Tang Ning dan menyaksikan rasa sakitnya menghilang, sebelum dia perlahan mulai bergerak. Dia ingin memberinya yang terbaik pertama kali, dia ingin dia mengingat ini selama sisa hidupnya. Setelah ini, mereka akan benar-benar menjadi milik satu sama lain. Di luar jendela, bulan diam-diam menggantung di atas puncak pohon. Sementara di dalam, sebuah kegiatan yang membuat wajah memerah dan jantung berdebar baru saja selesai. Setelah mengalami kekuatan penuh dari energi Mo Ting, Tang Ning sangat lelah sehingga dia tidak bisa membuka matanya.
Tubuhnya terasa lemas dan pikirannya setengah terjaga. Pada saat ini, dia merasakan seseorang menyeka tubuhnya yang lengket sebelum membantunya mengganti piyama yang rapi. Dia kemudian merasakan ciuman lembut di dahinya mengantarnya untuk tidur. Semua ini, dia tidak menyesal sama sekali, karena dia tahu, semua itu sepadan. Jauh di dalam tidur mereka, pasangan yang sudah menikah itu saling berpegangan tangan erat. Mo Ting memeluk Tang Ning saat dia dengan lembut mencium keningnya. "Halo, Nyonya Mo." Keesokan paginya, Tang Ning terbangun di pelukan Mo Ting. Melihat pria yang sekarang menjadi miliknya, senyum puas muncul di wajahnya. Mulai sekarang, tidak peduli seberapa kotor dan kotornya industri hiburan, dia memiliki seseorang untuk diandalkan, hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Sayangnya, momen bahagia ini tidak berlangsung selama 3 hari seperti yang Mo Ting harapkan. Karena pagi-pagi sekali Lin Wei mulai mengetuk pintu. Mina dari Secret telah mengundang semua orang dari Tianyi untuk makan siang dan tentu saja, Tang Ning harus hadir. Majalah Secret saat ini sedang berjalan lancar dan dedikasi Tang Ning pada pekerjaannya tidak akan membuatnya disebut arogan sehari sebelum majalah itu dirilis. Dia tidak pernah berpikir, Han Yufan dan Mo Yurou telah merencanakan serangan lain padanya di acara ini. Di depan semua orang saat makan siang, Han Yufan dan Mo Yurou mengumumkan, mereka bertunangan. Han Yufan tinggi dan tampan, sedangkan Mo Yurou lembut dan cantik. Tangan mereka dipegang erat saat mereka berdiri berdampingan, tampak seperti pasangan yang sempurna. Selain orang-orang dari Tianyi, ada juga beberapa petinggi dari Secret di ruangan itu. Mereka tidak menyadari hubungan antara Tang Ning dan keduanya, jadi mereka berdiri dan bertepuk tangan untuk memberi selamat kepada pasangan itu. Hanya Tang Ning, Lin Wei dan Long Jie yang diam. "Tang Ning, bukankah kamu akan memberi selamat kepada mereka?" Han Ruoxue mengangkat gelasnya sambil memaksa Tang Ning. Dia ingin bersenang-senang saat melihat Tang Ning sedang patah hati. Tidak peduli betapa tidak terpengaruhnya dia di luar, di dalam dia pasti tersiksa, kesakitan, berlumuran darah. "Oh ya, benar, dengan emosimu, tidak mungkin kamu bisa memberi selamat kepada orang lain. Bahkan jika kamu pernah menjadi milik Han Yufan tunangan, itu sekarang di masa lalu. Karena Anda berada di industri ini, Anda harus siap untuk dirampas dari Anda setiap saat. Anda harus lebih berpikiran terbuka. Kapan mereka akan resmi bertunangan?" Tang Ning bertanya dengan tenang. Setelah penjualan besar majalah rahasia, Han Ruoxue berkata dengan percaya diri. Dengan bantuan humas Han Ruoxue, Mo Yurou masih menulis artikel tentang dirinya di Tiongkok. Selain itu, diskusi di antara para penggemar telah membuat Secret terkenal bahkan sebelum dirilis. Meskipun berita tentang Mo Yurou sebagai wanita simpanan tidak dapat dihapus, karena popularitasnya, beberapa perusahaan telah menghubungi Tianyi untuk bekerja sama. Dia memiliki harapan besar untuk penghargaan 10 model teratas. Jadi, Han Ruoxue yakin, Secret akan mendapatkan penjualan dalam jumlah besar. "Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat sebelumnya." Tang Ning mempertahankan senyumnya saat dia juga mengangkat gelasnya pada pasangan di seberangnya. Namun, saat kata-kata ini sampai ke telinga Mo Yurou, entah bagaimana itu terdengar tidak tulus. "Tang Ning, berhenti berakting. Aku tahu kamu sebenarnya tidak ingin melihat Han Yufan dan aku bertunangan. Kamu sangat membenciku. Jangan bilang aku seharusnya menyukaimu." Tang Ning tertawa penuh tanya. Mina menyaksikan dengan tatapan kosong saat mereka berdebat. Dari penerjemah, dia mengetahui tentang hubungan mereka saat dia melihat mereka dengan heran. Tidak heran mereka menentang Tang Ning sejak awal. Dia terbiasa dengan sifat bias industri, itu normal untuk melihat orang memanfaatkan situasi untuk mempromosikan diri mereka sendiri serta orang mempermalukan orang lain tepat di depan wajah mereka. Tapi, bukankah Tianyi mengetahui level Mo Yurou? Mina memandang Tang Ning dalam-dalam dan penuh arti sebelum menarik diri dari argumen internal Tianyi. Setelah makan siang, semua staf Secret pergi, meninggalkan beberapa dari mereka. Mo Yurou memanfaatkan situasi ini untuk menunjuk Tang Ning dan tertawa. "Apa menurutmu, dengan mendapatkan kontrak semi-independen dari Tianyi, kamu akan benar-benar bisa menemukan jalan keluar? Biarkan aku memberitahumu. Tanpa Tianyi, kamu adalah tidak ada apa-apa. Tianyi dapat mendukung Anda, pada saat yang sama, mereka juga dapat melangkahi Anda. Kamu telah membuang begitu banyak energi untuk membuat semua skema ini. Pada akhirnya, kamu hanya membantuku mempersiapkan pernikahanku. Yufan dan gelar supermodel internasional adalah milikku. Padahal,
Kamu hanya bisa kembali ke posisimu, sebagai model usang yang tidak bisa kembali lagi. Iya, kamu benar, kamu jauh lebih luar biasa daripada aku. Setelah majalah Secret dirilis, popularitasmu akan meningkat secara dramatis, sedangkan aku tidak akan punya apa-apa. Tang Ning setuju dengan Mo Yurou. Mo Yurou tidak pernah mengharapkan Tang Ning untuk mengaku kalah. Melihat Tang Ning menyerah, dia merasakan kepuasan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Karena kamu menyadari statusmu, setelah kita pulang, selama kamu tetap dalam batasanmu, Yufan akan tetap menerima pekerjaan untukmu. Tapi, jika kamu masih memiliki niat untuk melampauiku, maka jangan salahkan kami, karena kejam. Cukup sayang, ayo duduk dan bicara. Han Yufan sangat menyayangi Mo Yurou saat dia sedikit mengangkat pandangannya ke arah Tang Ning. Tang Ning, kamu mendengar apa yang dia katakan?